Dianggap tidak jalankan keputusan PTWN, Pemda Lahad di demo perangkat desa. Korban kebakaran dan tanah longsor mendapatkan bantuan rumah baru. Jika terpilih, Herman Deru janjikan harga sembako murah. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali sudah menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Masa dari perangkat desa di Kabupaten Lahad melempari rumah dinas dan kantor Bupati Lahad dengan telur busuk dan sampah. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Lahad menegakkan putusan PTWN yang memenangkan perkara perangkat desa dipecat oleh Kades. Untuk memberikan sanksi yang jelas-jelas. Masa yang mengatasnamakan perangkat desa di Kabupaten Lahad melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor dan rumah dinas Bupati Lahad terkait dengan putusan PTWN yang memenangkan mereka bahwa perangkat desa R tidak serta-merta diganti dengan yang baru. PJ Bupati Lahad dianggap tidak menjalankan putusan ini hingga mereka melakukan demo besar-besaran. Namun aksi mereka justru di luar kendali. Massa membuang tumpukan sampah tepat di depan rumah dinas Bupati Lahad sehingga sampah berserakan, dan massa juga melempari pintu kaca kantor Bupati dengan telur busuk. Terlihat PJ Bupati dan rombongan langsung pergi meninggalkan rumah dinas. Menurut Sudan Wijaya, koordinator aksi, mereka menuntut PJ Bupati Lahad memberikan sanksi kepada kepala desa karena tidak menjalankan putusan pengadilan atas pemberhentian perangkat desa yang dilakukan Kades terpilih. Padahal para perangkat desa sudah menang di pengadilan. Jadi pihak Pemkab hari ini menjawab alasan tidak bisa memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala desa yang tidak menjalankan putusan pengadilan karena kepala desa sudah melaksanakan putusan TUN, padahal di dalam aturan yang berlaku, putusan TUN itu wajib dilaksanakan itu 21 hari kerja setelah inkrah. Tapi nyatanya sudah lewat ratusan hari, diabaikan, tapi Pemkab tetap mendiamkan. Sementara itu, PJ Bupati Lahad mengaku sangat menyayangkan aksi demo yang diwarnai dengan tindakan merusak dan mengarah pada anarki. Padahal pemerintah daerah Lahad membuka ruang dialog sebesar-besarnya. Sangat menyayangkan ya tindakan teman-teman yang menyampaikan aspirasi di luar kontrol ya. Padahal kami kemarin sudah menerima langsung perwakilan para pendemo. Pemerintah Kabupaten Lahad siap mengedepankan dialog untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Lahad. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Lahad sebelumnya telah melaksanakan pilkades serentak. Kades terpilih memberhentikan perangkat desa mereka dan menggantinya dengan perangkat yang baru. Sehingga perangkat desa yang lama menuntut dan memenangkan perkara tersebut di PTWN. Namun hasil putusan pengadilan tidak dijalankan oleh Pemda Lahad. Dari Lahad, Bola Putra, iNews melaporkan. Adanya dugaan keterlibatan petinggi di Sumsel terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Sumsel Papel. Suara Informasi Rakyat Sriwijaya menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Cakabaring, Palembang. Mereka meminta Kejati untuk mengusut tuntas kasus Bank Sumsel Papel tersebut. Dugaan atas kasus pemalsuan dokumen rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Sumsel Papel yang melibatkan beberapa petinggi di wilayah Sumsel yang saat ini kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumsel. Atas hal ini,
Suara Informasi Rakyat Sriwijaya melakukan aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Wilayah Sumatera Selatan, mendukung penuh serta mendorong percepatan penyelesaian kasus Bank Sumsel Papel. Menurut Fani, selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati mengungkapkan bahwasannya pihaknya telah mendapatkan limpahan penetapan tersangka atas kasus pemalsuan dokumen rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Sumsel Papel. Akan tetapi belum disertai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Bareskrim Polri. Dalam waktu dekat, Sira akan berkoordinasi dengan pihak Bareskrim Polri untuk segera mengeluarkan SPDP agar proses kasus ini segera diungkap. Hari ini kita aksi dari Suara Informasi Rakyat Sriwijaya mendukung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam pengungkapan kasus pemalsuan dokumen RUPS Bank Sumsel Papel. Semoga SPDP yang akan segera diberikan kepada Kejaksaan Tinggi supaya proses ini menjadi cepat dinaikkan menjadi ke persidangan di. Tadi kan sudah saya informasikan juga kepada rekan-rekan Sira juga bahwa sampai saat ini baru diterima yang namanya pemberitahuan penetapan tersangka disertai dengan SPDP. Jadi kalau ada hal baru kita informasikan kepada rekan-rekan. Jika kasus ini dianggap lamban dalam penanganannya, Sira akan melakukan aksi unjuk rasa yang akan melibatkan massa yang lebih banyak lagi. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Mahasiswi cantik di kota Palembang ditemukan tewas dalam kamar kosnya. Saat ditemukan, banyak darah keluar dari mulut dan hidung korban. Orang tua korban menangis histeris melihat kondisi anaknya. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, jenazah dilakukan visum di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Korban pertama kali ditemukan oleh kekasihnya yang berkunjung ke rumah kos di Jalan Gelbakrejo, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang. Amanda berusia 20 tahun, warga desa Beti, Indralaya Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan ini ditemukan dalam keadaan tertelungkup dalam kamar kosnya. Saat ditemukan, banyak darah menutupi wajah korban. Diketahui banyak darah keluar dari mulut dan hidung korban. Kejadian ini membuat heboh warga sekitar. Polisi melakukan olah TKP dengan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Polisi juga mengevakuasi jasad mahasiswi cantik ini ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Kedua orang tua korban menangis histeris melihat kondisi anaknya di kamar jenazah. Orang tua korban tak tega melihat kondisi wajah korban bersimbah darah. Kalau ditemukannya pukul 12.30 di kos Haji Ismail. Kondisinya tadi seperti apa? Kondisinya tadi sudah keadaan meninggal dunia. Benar banyak darah tadi Pak ya? Keluar dari hidung sama mulut. Keluar dari hidung. Itu penyebabnya lagi pemeriksaan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, apalagi benturan. Artinya korban meninggal dunia akibat penyakit. Itu dari mulutnya itu memang ada keluar darah, kebuit, lalu sukar pecah, darah sama bekuan darah. Nah, bekuan darah itu berarti kan ada yang luka dia punya. Tapi kalau tanda kekerasan kita nggak jumpai. Ya, jadi kemungkinan besar itu ya mati itu oleh karena penyakit tulah dia jadi. Sepertinya biasanya penyakitnya kalau kayak gitu sistem saluran pernapasan itu yang mana? Ya, sakit TB paru. TB paru tuh kalau kalian pernah lihat orang TB paru kan bisa membantu banyak sekali. Kalau tidak segera dapat pertolongan bisa mati memang dia. Usai visum, jenazah dibawa pulang pihak keluarga untuk dimakamkan. Jenazah akan dimakamkan di kampung halaman di pemakaman umum Desa Beti, Indralaya Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Korban tanah longsor, banjir, dan kebakaran di Desa Pagardewa, Kecamatan Benakat, Muara Enim mendapatkan bantuan rumah. Mereka yang mendapat bantuan tersebut setidaknya ada 3 orang warga yang semuanya mendapatkan bantuan rumah baru. Sebagai bentuk perhatian kepada warganya, pihak Desa Pagardewa dibantu masyarakat dan donatur melakukan pembangunan rumah untuk warganya yang menjadi korban kebakaran dan tanah longsor yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
Diinisiasi oleh Kepala Desa dan dukungan pemerintah kecamatan serta TNI Polri, mereka bersama-sama membangun rumah untuk warga yang mendapatkan musibah. Secara bergotong royong, warga, anggota TNI, dan Polri bersama-sama mendirikan rumah yang nantinya akan ditempati oleh warga korban musibah. Dan dari dana yang berasal dari dana pribadi dan juga dukungan donatur, diharapkan pembangunan rumah ini bisa meringankan beban korban yang saat ini mengalami kesusahan dan kesedihan. Ini pembangunan untuk membantu korban dari kebakaran dan kebanjiran ini. Kita akan terus memantau, mengawasi, membantu, mendukung, baik itu materi maupun tenaga. Harapan kita tentunya pelaksanaan kegiatan dalam upaya membantu masyarakat korban bencana kebakaran dan juga bencana banjir kemarin ini selesai. Pembangunan yang diinisiasi secara swadaya dan bantuan dana pribadi ini diharapkan bisa memotivasi para donatur lainnya dan juga perusahaan yang ada di wilayah Kecamatan Benakat untuk juga membantu warga agar penyelesaian rumah bisa rampung dengan cepat dan tidak terhambat oleh kebutuhan bahan bangunan. Pada pembangunan ini terlihat sinergitas TNI dan juga Polri telah membantu masyarakat menyelesaikan rumah. Selain itu pula, dukungan pemerintah daerah melalui kecamatan dan dinas terkait juga menjadi bagian dari bentuk perhatian terhadap warga yang mengalami musibah. Diharapkan nantinya akan lebih banyak donatur yang akan membantu penyelesaian rumah layak huni bagi korban bencana. Bantuan ini dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Benakat, dan tur pemborong yang ada di SMP, dan dari kepala sekolah, dan juga dari Bapak Camat Kecamatan Benakat. Ya, semoga kami bisa menyelesaikan 3 buah rumah ini. Dan juga ini mungkin tidak cukup material ini. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polres Oki musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram dengan cara di blender. Tim Lapor Polda Sumsel melakukan uji barang bukti narkotika sabu yang dilaksanakan di Satres Narkoba Polres Oki. Pemusnahan barang bukti tersebut juga disaksikan oleh pihak pengadilan dan Kejaksaan Negeri Oki. Selain itu pula, dihadirkan pula 2 tersangka selaku pemilik barang haram tersebut yang diungkap oleh polisi pada awal Agustus lalu. Kasat Narkoba Polres Oki Ibtu Adrian Chandra menjelaskan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram merupakan milik 2 tersangka berinisial AA dan D atas ungkap kasus pada awal Agustus 2024 lalu. Polisi melakukan penyamaran untuk menangkap keduanya. Barang haram tersebut hendak diedarkannya di kawasan Sungai Menang dan Kabupaten Oki. Usai dimusnahkan dengan di blender, barang bukti kemudian dibuang ke dalam kloset. Melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu terhadap kepemilikan oleh 2 orang tersangka inisial A dan T yang kami ungkap pada akhir bulan Agustus tahun 2024. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun, maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Pemerintah daerah Oku berikan bantuan rumah siap huni. Tetaplah bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. 2 dekade KDI 2024 di MNC TV. Yang jodoh diberikan oleh Allah yang pertama, itulah yang terbaik. Di MNC TV. 2 dekade KDI 2024 di MNC TV. Nonton MNC TV makin bening dan jernih suaranya. Scan ulang kanal digital MNC TV secara berkala.
TV. Selamat datang di Gerbang KDI 2024. Saya Oki Lukman, host KDI 2024. 22 kontestan, wakil terbaik dari seluruh Indonesia, siap menunjukkan aksi terbaiknya. Bagus, punya kualitas yang oke. Bersaing lewat battle spektakuler di hadapan juri-juri bintang, menuju persaingan sesungguhnya di babak KDI 2024. Jadilah saksi lahirnya bintang dangdut masa depan KDI 2024 di MNC TV. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Pemerintah Ogan Komering Ulu melalui Dinas PU Perkim Kabupaten Ogan Komering Ulu menyerahkan realisasi program perbaikan rumah tak layak huni atau RTLH kepada masyarakat penerima bantuan di Bumi Sepimbing Sekundang. Dinas PU Perkim melaksanakan penyerahan realisasi program bedah rumah. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis oleh PJ Bupati Ogan Komering Ulu, M. Iqbal Alisyahbana, SSTP MM, di kediaman Fajar Wayudi di RT 06 RW 02, Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Batu Raja Timur pada Rabu yang didampingi oleh Kadin PU Perkim. Kepala PU Perkim Oku, Insinyur Haji Muzaim Aliansyah mengatakan program RTLH ini dilaunching pada bulan Februari 2024 di zaman PJ Bupati Oku yang lama. Untuk akhir tahun ini, jumlah rumah tidak layak huni yang dilakukan perbaikan sebanyak 50 unit, yang terdiri dari tahap pertama sebanyak 28 unit dan tahap kedua 22 unit. Adapun sebarannya yaitu di Kecamatan Batu Raja Timur, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Sosoh Buai Rayap, Kedaton, Peninjauan Raya, dan Kecamatan Peninjauan dengan menggunakan dana APBD Oku sebesar 1 miliar rupiah, di mana setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah dan sumbangsih dari pihak PLN dalam penyambungan KWH. Sementara itu, PJ Bupati Oku, M. Iqbal Alisyahbana menyampaikan rasa syukur dan bangga dengan adanya program bantuan RTLH tersebut. Dikatakan oleh Iqbal, program RTLH ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oku. Kita meresmikan rumah tidak layak huni yang alhamdulillah tahun ini pemerintah Kabupaten Oku sudah menganggarkan 50 untuk bedah rumah untuk rumah yang tidak layak huni, dan tahap pertama ini ada sebanyak 28 rumah yang diresmikan. Ya, harapan dari kami semoga dengan adanya program ini masyarakat yang tidak mampu, yang tidak memiliki rumah yang layak bisa menikmati rumah yang layak dan memiliki kehidupan yang layak. Pada kesempatan ini kami laporkan bahwasannya rumah tidak layak huni ini jumlah totalnya ada 50 unit yang terdiri dari tahap 1 sebanyak 28 unit dan tahap 2 nanti 22 unit. Adapun sebarannya yaitu di Kecamatan Batu Raja Timur, Kecamatan Lubuk Raja, Kecamatan Sosoh Buai Rayap, Kedaton Peninjauan Raya, dan Kecamatan Peninjauan. Ucapannya terima kasih banyak atas bedah rumah yang dilaksanakan oleh Bapak Pejabat Bupati Teddy Melwansa dan pemerintah sebelum dibangun ya keadaannya tidak layak huni, papan ya. Pemerintah Kabupaten Oku akan terus melakukan program bedah rumah dan komitmen ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat Ogan Komering Ulu. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Memasuki hari pertama masa kampanye calon gubernur dengan menurut 1 Herman Deru memberikan sembako murah kepada masyarakat di Kecamatan Sukarami, Palembang.
Setelah melakukan berbagai kunjungan dan kegiatan di beberapa lokasi, kali ini calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendatangi lokasi sembako murah HDCU di Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Acara pasar murah ini dijadikan Herman Deru sebagai momen untuk lebih dekat dengan masyarakat yang menjadi inspirasi. Hal ini terlihat dari antusias warga dalam mendapatkan sembako murah. Herman Deru pun menjanjikan 9 bahan pokok yang terjangkau kepada masyarakat apabila dirinya kembali memimpin Sumatera Selatan. Dirinya pun menekankan untuk merealisasikan sembako murah, faktor infrastruktur dan tata niaga harus diperbaiki. Bisa dibeli dengan harga murah. Ini menginspirasi HDCU jika nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bagaimana caranya agar sembako itu dapat didapat oleh masyarakat dengan harga murah, disebabkan infrastruktur yang baik, tata niaga yang benar, juga kos produksi yang memadai. Selain itu pula, Herman Deru juga mengingatkan pentingnya ketahanan pangan melalui program Gerakan Sumsel Menanam Pangan. Dari Palembang, Yudo Handoko, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan warga Kelurahan Kemalak, Semarak mengikuti pertandingan gaplek bertaji. Bahkan Teddy Melwansa ikut membaur dengan warga mengikuti perlombaan gaplek di RT 05 Kemalak, Bindung Langit. Ratusan warga dari berbagai RT di Kelurahan Kemalak, Bindung Langit, Kecamatan Batu Raja Timur pada malam Sabtu melaksanakan perlombaan dalam rangka memupuk kekompakan antara warga dan mengolahragakan gaplek di tengah masyarakat. Bakal calon Bupati Oku, Haji Teddy Melwansyah, bahkan terpantau mengikuti perlombaan gaplek memperebutkan berbagai hadiah. Warga mengaku perlombaan itu sengaja dilaksanakan dan didukung sepenuhnya oleh Teddy Melwansyah yang juga sebagai bakal calon Bupati Oku mendatang. Warga mengaku sangat berterima kasih atas kedatangan bakal calon Bupati Teddy Melwansyah yang mereka nilai sangat cocok memimpin Oku, apalagi dengan program yang ditawarkan serta calon pemimpin religius. Yang jelas dengan terlaksananya acara ini, kami warga RW 05 khususnya mudah-mudahan saja berharap Pak Teddy menjadi pemimpin Oku, dan kami pun berharap agar kiranya warga RW 05 ini dapat perhatian dari Bapak Bupati. Warga juga berharap ke depan Teddy bisa terpilih dan bisa memperhatikan warga Kemalak dari setiap aspek. Warga setempat pun mengaku siap membersamai Teddy untuk memenangkan pilkada mendatang. Teddy juga memberikan hadiah berbagai peralatan rumah tangga. Dari Ogan Komering Ulu, Widri Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.